dengan adanya penggelaran 2 hari ini, angka pelanggaran masih cukup tinggi. Karena masyarakat udah tahu, oh di jalan ini akan ada razia, mereka melewati jalur lain. Nanti seperti apa kalau pandangan Pak Edi sendiri? Anak-anak sekolah masih di bawah umur juga sudah bawa kendaraan. Benar, Nah, itu benar. yang menjadi Putih biru utamanya, ya, putih biru. Wah. Dengan sangat terpaksa, barang bukti sepeda motor itu ya kita harus ditahan ya. tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Semeton Lombok makin niki sama Songel. Di hari ini kedatangan narasumber yang cukup spesial karena kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup menarik untuk kita bahas, yaitu Operasi Patuh Rinjani 2024. Dan di samping sama Songel sendiri sudah hadir Kompol Edi Susanto, Kabak Binops Ditlantas Polda Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah. Sehat. Nah ini Pak Edi, ini kan sudah berbicara tentang tema terkait tentang Operasi Patuh Rinjani 2024 ini sudah berjalan 2 hari. Dari tanggal 15 dan akan selesai di tanggal 28 Juli 2024. Benar, nah, Pak. ini seperti apa sih sebenarnya Operasi Patuh Rinjani 2024 ini Pak Edi? Baik, jadi Ditlantas ulangi untuk Polda NTB dan Polres Jajaran menggelar operasi patuh yang merupakan operasi kewilayahan, ya, operasi kewilayahan di mana polda-polda seluruh Indonesia melaksanakan hal yang sama. Ya, jadi operasi ini dimaksudkan adalah untuk memberikan kepatuhan kepada masyarakat pengguna jalan, biar bagaimana bisa masyarakat itu berkendara tertib di jalan sehingga bisa membuat atau menciptakan kamsel Cipta Lantas, keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas, sehingga semua itu ditujukan untuk menekan angka laka lantas dan pelanggaran lainnya. Oke, kalau untuk fokus secara rinci dan tujuannya seperti apa sih sebenarnya operasi ini? Operasi ini fokusnya adalah yaitu tadi ya seperti yang saya sampaikan, yaitu untuk menciptakan kepatuhan, mendorong masyarakat untuk patuh dan taat dalam tertib berlalu lintas di jalan raya, baik itu pengguna kendaraan R2, R4 dan selebihnya, ya, yang sama-sama berada di jalan raya semua, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan lainnya. Oke, Pak Edi, ini kan sudah berlangsung selama 2 hari nih Pak Edi, ya, dari tanggal 15 kemarin. Pak Edi sudah mendapatkan data kira-kira 2 hari ini seperti apa sih kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas dalam operasi ini? Untuk data sendiri untuk selama 2 hari ini untuk kepatuhan masyarakat ya inilah yang kami yang perlu sampai dengan saat ini masih terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Karena dengan adanya penggelaran 2 hari ini angka pelanggaran masih cukup tinggi yang kita temukan di Polres Jajaran dan di Polda sendiri. Jadi anggota setiap hari melakukan giat-giat represif, ya, di samping preemptif, preventif yang bersifat patroli untuk preventifnya, patroli dan pengaturan lalu lintas, sementara preemptif mungkin melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pengguna jalan. Kemudian represifnya sendiri kita tetap melaksanakan hunting system atau melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang bersifat kasat mata. Jadi kalau menemukan masyarakat pengguna jalan yang dilihat langsung melanggar melawan arus, tidak menggunakan helm dan sebagainya, yang masuk 7 prioritas itu langsung ditindak berupa penilangan, ya, karena kasat mata. Nah ini kan rentang waktunya dari tanggal 15 sampai 28 Juli ini kan cukup lama lah. Ya, 14 hari. 14 hari ya. Persiapan dan perencanaannya apakah sudah matang? Seperti apa? Titik-titik lokasi dan sepertinya seperti apa Pak Edi? Jadi untuk perencanaan memang kalau sistem operasi sudah kami merencanakan dari awal. Jadi kami sudah melaksanakan kegiatan rakor segala macam dengan instansi terkait dalam hal ini pemerintah, ya. Pemerintah, mungkin TNI, ya kalau untuk pemerintah itu dalam hal ini di Dishub, Pol PP, Dasar Harja dengan Polres Jajaran itu sudah melaksanakan rapat koordinasi terkait kesiapan ini. Nah barulah dilaksanakan setelah melalui rakor lintas sektoral inilah baru kita melaksanakan operasi ini. Jadi saya pikir kesiapannya jauh-jauh hari
sudah matang ya? Sudah matang kita siapkan, dan ini merupakan operasi yang pertama ya. Jadi setiap tahun Polda itu dalam hal ini Ditlantas menerima DIPA berupa PNBP ya, dari bersumber PNBP untuk operasi kepolisian kewilayahan berupa yang di Ditlantas sendiri, yaitu operasi keselamatan biasanya di awal-awal tahun di bulan-bulan Maret, kemudian operasi patuh, dan nanti di menjelang Natal ya dan tahun baru biasanya ada operasi zebra. Kalau operasi ini sendiri, operasi patuh ini dilaksanakan pasca ya cipta kondisi, pasca pelaksanaan HUT Bayangkara. Ya, jadi kita juga menerima RGB, rencana garis besar operasi ini, dari Mabes Polri dan Biro Ops sendiri untuk melakukan penggelaran operasi patuh selama 14 hari ini. Oke. Kemarin yang 2 hari itu Pak Edi, itu titiknya di mana aja kalau boleh tahu? Dan cara menentukan titik-titik lokasinya itu seperti apa? Apakah ada informasi dari tim atau seperti apa? Ya benar. Jadi untuk operasi ini sendiri kan operasi baik di Polda maupun di Polres itu kan sudah ada rencana operasinya. Ya. Jadi rencana operasi sendiri itu yang mana strukturnya itu sudah jelas. Kita untuk Satgas Polda maupun Polres itu memiliki 4 Satgas ya. Dalam hal ini Pak Dirlantas selaku Kaopsda, Pak Wadirlantas Pak Kaopsda membawahi 4 Satgas yang dalam hal ini Satgas Preemptif, Satgas Preventif, Satgas Gakum, dan Satgas Banop. Jadi yang mana kegiatan-kegiatan semua ini berdasarkan rengiat yang dibuat oleh masing-masing Satgas. Jadi untuk Satgas, semuanya Satgas yang ada di sana nanti bergantung kepada informasi atau perkiraan intelijen dari Satgas Preemptif. Nanti muaranya di sana, dasarnya itulah mereka baru membuat rengiat untuk kegiatan menentukan titik-titiknya. Ya, menentukan titik-titik. Jadi kita tidak bisa serta-merta tahu semua Polres mempunyai titik di mana. Yang pasti mereka melaksanakan operasi untuk di wilayah hukum Polda NTB, dari Lombok ini sampai di Pulau Sumbawa sana, sampai ujung Bima. Bima ya, Sape ya. Sampai Sape. Ya. Pak Edi, ini menarik nih. Kira-kira ada nggak strategi khusus yang dilakukan saat operasi ini agar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap berlalu lintas? Sanksi yang bagaimana? Strategi khusus. Strategi? Ya. Kalau strategi sih, kalau untuk lalu lintas sih, yang seperti dikatakan tadi, kalau kita kan sebetulnya untuk melakukan hal-hal ini tergantung berdasarkan kegiatan masing-masing Satgas. Jadi Satgas Preemptif ini mungkin dia melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat luas pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas. Jadi hal ini sudah dilakukan dengan membagikan brosur dan pamflet dan sebagainya macam. Jadi hal ini bukan dilakukan saat operasi saja, sebelum-belumnya juga kita sudah lakukan. Ya. Kemudian preventif melakukan patroli dan pengaturan lalu lintas. Nah, pada saat pengaturan lalu lintas inilah manakala menemukan adanya pelanggaran kasat mata, yang mungkin langsung dilakukan penindakan berupa teguran maupun tilang. Nah, sementara untuk represif sendiri, yaitu dilaksanakan melalui hunting system. Hunting system yang mana yang saya sampaikan tadi, preventif tadi melaksanakan patroli untuk di lokasi tertentu, jika menemukan pelanggaran langsung dilakukan penindakan. Pak Edi, kan kita biasa melihat di media sosial, biasanya penyebar luasan informasi itu bahwa sering beredar bahwa operasi akan dilakukan di titik ini, di wilayah ini. Itu berpengaruh tidak untuk penurunan angka saat operasi tersebut? Karena masyarakat sudah tahu, oh di jalan ini akan ada razia, mereka melewati jalur lain. Nanti seperti apa kalau pandangan Pak Edi sendiri? Jadi kalau menurut saya sih itu kan WA ya, maksudnya WA di itu, Facebook biasa juga. Ya, itu dari sumber yang kita paham juga ya. Tidak valid. Kalau yang pasti kita tidak akan yang waktunya operasi ya kita operasi. Tidak ada informasi sana. Tidak ada tergantung informasi itu. Jadi kita tidak akan melakukan hal-hal yang begitu. Yang pasti kita semua berdasarkan kepada rencana operasi yang dibuat, rencana kegiatan yang dibuat oleh masing-masing Satgas. Jadi pada saat selesai apel operasi, masing-masing Satgas itulah melaksanakan kegiatan berdasarkan rengiat. Jadi untuk pengaruh tidak pengaruhnya terhadap itu, ya memang selama ini yang kami yang betul-betul di lalu lintas yang melihat langsung masyarakat, ya masih untuk tingkat kepatuhan itu masih sangat
kurang sekali. Kurang sekali ya? Ya, Oke. masih sangat kurang. Pak Edi, ini kalau kita berbicara tentang tantangan nih, tantangan apa yang dihadapi selama pelaksanaan operasi Rinjani ini? Selama 2 hari yang lalu, ada tantangan? Kalau tantangan secara sih tidak ada Pak ya, tantangan secara tidak ada. Yang pasti kita tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Ya, giat yang sudah kita buat, kemudian nanti kita akan melaporkan hasilnya, dan setiap hari-hari kita lakukan hal itu. Jadi saya pikir hanya permasalahan di pengguna jalan sendiri. Pengguna jalan sendiri, karena masih banyak kita temukan etika berlalu lintas yang tidak santun, yang masih cukup kurang ya. Masih kurang. Kalau Pak Edi, kalau 2023 ini mungkin Pak Edi sedikit tahu lah gambarannya ya. Operasi kemarin tahun 2023 seperti apa sih di hasilnya sendiri? Untuk data operasi patuh di tahun 2023 ya, kalau saya bandingkan dengan operasi patuh sebelumnya, tahun sebelumnya di 2022. Ya, jadi untuk operasi patuh 2023 ini, kalau tidak salah kita berdasarkan data yang ada ya, data yang ada, kita itu sudah melakukan penindakan terhadap pelanggar kurang lebih 18.167 pelanggar. Yang mana dari 18.160 pelanggar itu kita memberikan penindakan berupa tilang kepada pelanggar sejumlah 6.325 kalau tidak salah. Kemudian untuk tegurannya 11.600 sekian. Jadi ada peningkatan gitu loh, ya. Dari dibanding tahun 2002 untuk tindak penindakan pelanggaran. Kemudian untuk data laka aja mengalami kenaikan dibandingkan 2022. Yang mana angka laka lantas di 2023 ini 32 kasus, ya. Kemudian untuk data korban meninggalnya, ya, kalau tidak salah 9 ya. 9 ya, ada peningkatan dibanding 2022. Ya, kemudian untuk korban luka ringannya 32, luka beratnya kurang lebih belasan gitu ya, belasan gitu. Nah ini Pak Edi, dengan peningkatan dari 2022 ke 2023, ini kan sekarang 2024 nih Pak Edi. Benar. Kira-kira bagaimana sih peran Polda Nusa Tenggara Barat melalui Dirlantasnya ini agar peningkatan kesadaran masyarakat berlalu lintas itu semakin meningkat? Ada enggak apa yang harus dilakukan oleh Dirlantas sendiri? Baik. Jadi Direktorat Lalu Lintas dan Polres jajaran tetap bertekad ya, tetap bertekad untuk meningkatkan ya kepatuhan masyarakat dalam tertib berlalu lintas di jalan raya ya, utamanya di jalan raya bagi pengguna kendaraan baik roda 2, roda 4 dan selebihnya, yang mana kita mempunyai tanggung jawab moral ya terhadap mereka pengguna jalan ini. Karena dengan adanya kepatuhan dari masyarakat itu sendiri tentu akan kita yakini bersamalah akan mengurangi angka laka lantas ya, yang mengakibatkan fatalitas laka lantas ya. Dengan begitu, kalau sudah ada ketertiban masyarakat, otomatis akan berkuranglah angka kecelakaan itu sendiri. Jadi semua bisa berkendara dengan nyaman dan aman di jalan raya. Terutama pengguna jalan yang lain ya? Ya, bagi pengguna jalan. Karena di jalan itu tidak hanya kita sendiri. Betul. Banyak pengguna jalan lain ya. Jadi macam pikiran orang di jalan itu ya, itulah yang makanya jangan dibawa ke jalan gitu. Karena fatal sekali ya. Fatal sekali, betul. Lengah konsentrasi bisa berbahaya Pak ya? Betul. Harus fokus. Apalagi sekarang kan banyaknya pengguna jalan yang masih di bawah umur. Betul sekali Pak. Di bawah umur, pengguna jalan di bawah umur ini yang jiwanya masih labil, belum bisa belum waktunya sebetulnya ya. Berarti saya potong Pak Edi, berarti peran orang tua sangat penting juga ya, mengedukasi. Peran orang tua sangat penting Pak, makanya kita selalu melaksanakan sosialisasi itu sendiri dan melalui edukasi kepada sekolah-sekolah sesuai permintaan. Jadi banyaknya masyarakat, yayasan, sekolah yang memintakan untuk memberikan sosialisasi terkait tertib berlalu lintas ini. Ya kan, karena kita nggak bisa menutup mata juga Pak Edi,
anak-anak sekolah masih di bawah umur juga sudah bawa kendaraan. Benar, Nah, itu benar. yang menjadi Putih biru utamanya, ya, putih biru. Wah. itu menjadi atensi ya, Pak. Ya, Oke. sangat. Jadi ini kebetulan menjadi prioritas daripada operasi patuh sendiri, ada 7 sasaran prioritas itu untuk, Itu apa aja, Pak ini? ya salah satunya itu ya pada saat berkendara menggunakan HP, Nah, itu penting itu. pengendara di bawah umur, kemudian apa namanya tidak menggunakan helm SNI untuk roda 2, kemudian tidak menggunakan safety belt. Untuk kendaraan roda 4 ya. Ya, terus apa namanya itu melawan arus, Oke. terus lagi pengemudi yang minum alkohol segala macam itu kan banyak. Serta ini apa namanya melebihi batas kecepatan. Karena setiap jalan itu sudah ada punya ketentuan, di jalan ini berapa kecepatannya gitu loh. Oke. Berarti petugas atau penegak hukum yang ada di jalan mengetahui ya berapa kecepatan kendaraan kalau melebihi batas mereka Ya, tahu. jadi kan sudah bisa berpikir, kita ada alat Itu ya, ya. ada alat, tapi kan secara Kasat mata bisa kelihatan, ya? bisa terlihat lah sebagaimana. Jadi kan secara umum kan kita sudah bisa baca lah kasat mata itu. Jadi itulah yang menjadi prioritas pelanggaran. Tapi yang kita masih banyak temukan ya ini pelanggaran yang di bawah umur, Anak-anak ya, gitu ya. anak-anak itu berboncengan lebih dari 1, Menggunakan knalpot apa ya? Brong namanya ya, knalpot brong. tidak sesuai spektek Pak, spesifikasi teknisnya itu. Jadi yang itu yang sangat meresahkan. Nah, kita berbicara pelanggaran nih Pak Edi. Nah, penindakan secara hukumnya seperti apa nih buat pelanggaran? Dalam artian biar si pengendara juga mendapatkan keadilan, proporsionalitas dalam penegakan hukum sendiri. Ya, penindakan. Jadi kita masih humanis Pak ya untuk pelanggaran sendiri. Jadi kita masih sifat humanis, yang mana kalau memang kita menemukan pelanggaran, misalnya pengguna jalan yang pengendara yang tidak menggunakan helm segala macam, ya masih kita harapkan dia kerjasamanya untuk melengkapi. Kita himbau lah gitu kan, supaya ada masyarakat memahami juga. Tetapi banyak juga dari mereka yang sudah kita himbau begitu masih tetap masih mengulangi ya sudahlah, ditilang aja Pak. Jadi kita tilang, karena kita kalau ada jaminan selain motor, surat-surat gitu, STNK dan SIM, mungkin bisa kita ambil surat-suratnya. Tapi kalau tidak ada ya berarti terpaksa, dengan sangat terpaksa, barang bukti sepeda motor itu ya kita harus ditahan ya. Tahan. Kalau gini Pak Edi, nah ini menarik sekali ini. Mungkin banyak masyarakat juga bertanya-tanya. Kalau mereka tidak membawa SIM, tapi memiliki SIM ketinggalan di rumah begitu. Nah, itulah yang makanya kita sampaikan di sana. Boleh diambil pulang dulu? Ya, silahkan diambil, kita tunggu mereka ngambil gitu kan. Tapi kan masyarakat banyak malas sudah ya? diberikan keringanan begitu masih malas, tilang-tilang aja Pak. Jadi kita nggak punya pilihan lain gitu kan. Ya sudah, kita berikan tilang, karena kita juga harus berpatroli ke tempat lain gitu. Jangan gara-gara satu orang menunggu, kita patroli nggak bisa pindah ke tempat lain Pak ya? Ya benar itu Pak, karena kita kan hunting system gitu Pak. Oke. Nah, kalau terkait penggunaan teknologi inovasi dalam mendukung operasi ini seperti apa Pak Edi? Jadi memang untuk teknologi aplikasi ini memang kita menggunakan aplikasi ini Pak, ETLE Pak. Oke, tilang ya? Ya, tilang ETLE ini. Namun untuk kita ketahui bahwa di Polda NTB sendiri, untuk Ditlantas ini, untuk SIS ETLE-nya masih belum maksimal Pak. Ya, jadi belum maksimal, maka masih dibutuhkan lah penindakan secara manual berupa hunting system tadi, melalui patroli. Tapi akan berproses ya Pak ya? Berproses Pak, jadi nanti akan berproses, jadi kita juga tidak melakukan yang sifatnya di satu titik gitu, kita berpatroli. Oke, Pak Edi, kira-kira apa yang menjadi indikator keberhasilan saat operasi Patuh Rinjani 2024 ini? Kira-kira ke depannya? Ya, indikatornya ya sebetulnya seperti saya sampaikan, tujuan daripada operasinya adalah untuk menekan ya? Ya, menekan akal lantas dengan menertibkan masyarakat pengguna jalan. Kalau masyarakat sudah tertib berkendara di jalan, otomatis akan tercipta kamseltib terlantas. Ya, pokoknya intinya bagaimana masyarakat pengguna jalan itu bisa patuh berlalu lintas, itu aja, supaya bisa menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban di jalan raya. Kalau dalam operasi ini melibatkan masyarakat secara umum nggak Pak? Jadi untuk operasi ini sendiri ya, melihat di samping Polri, ada TNI, pemerintah dalam hal ini ada Dishub, Pol PP sama Jasara Harja. Tergantung daripada Dipa masing-masing Polres dan Polda.
Oke, nih Pak Edi, ini menarik nih. Saya mendengar kemarin sempat di launching SIM C1. Nah ini banyak juga masyarakat yang belum tahu nih. Kan sudah ada SIM C nih. Kenapa ada SIM C1 lagi? Itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang untuk kendaraan-kendaraan khusus atau mungkin kendaraan yang cc-nya lebih besar mungkin Pak? Ya, benar sekali. Jadi untuk SIM C1 itu adalah SIM yang diperuntukkan untuk kendaraan di atas 250 sampai dengan 500 cc. Berarti motor sport ya? Ya, motor-motor sport itu ya. Banyak gitu di jalan. Ya. Sekarang lagi banyak Pak Edi. Banyak banget. Jadi makanya apalagi adanya komunitas-komunitas ini. Kemudian kalau untuk C2, ada C2 juga, Pak. C2 juga ada? C2 ada. Itu yang untuk peruntukannya 500 cc ke atas. Ya, yang sudah pasti yang sudah di launching di Polres Lombok Barat. Polres Lombok Barat, jadi ya mungkin masyarakat pengguna jalan yang menggunakan kendaraan sport, sesuai dengan itu ya, CC itu ya mungkin disarankan untuk membuat SIM C1. Oke. Nanti ke depan juga di Polres Lombok Timur akan di launching juga. Berarti kalau di wilayah-wilayah yang belum bisa menerima itu masih berlaku SIM C untuk ini? Ya artinya masyarakat tetap harus bisa dia membuat SIM di dua Polres itu nantinya. Di Lombok Barat maupun di Lombok Timur. Lombok Timur ya. Apalagi kan kita tahu sendiri sekarang Pak Edi, kita sudah punya sirkuit Mandalika nih. Banyak masyarakat mungkin yang ingin punya motor sport, berarti harus pakai SIM C1 yang 250 cc ya. Betul ya. Yang di atas 500 cc SIM C2 berarti. C2 ya. Oke Pak Edi, sebelum kita menutup program Amak Songel ini, mungkin saya akan memberikan waktu sama Pak Edi. Ya, apa yang Pak Edi ingin sampaikan kepada masyarakat terkait operasi Patuh Rinjani 2024 ini. Silakan berikan himbauan kepada masyarakat. Baik, jadi kepada masyarakat pengguna jalan ya, Polda NTB dan Polres Jajaran berharap kepada pengguna jalan masyarakat di NTB ini untuk dapat patuh dan taat dalam berlalu lintas di jalan raya. Karena dengan kepatuhan dan ketaatan berlalu lintas itulah akan menciptakan Kamsel Tiptar Lantas ya, keamanan, keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya, sehingga dapat menimbulkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan lain. Karena di jalan raya bukan hanya kita sendiri yang berada di jalan raya, banyak pengguna jalan lain. Jadi harus benar-benar kita memperhatikan dan fokus kepada keselamatan kita masing-masing. Mungkin itu harapan dari Polda NTB dan Polres Jajaran. Oke, terima kasih. Nah, sebentar Lombok, itu dia ngobrol-ngobrol singkat Amak Songel dengan Komisaris Polisi Edi Susanto yang merupakan Kabak Bin Ops Ditlantas Polda Nusa Tenggara Barat. Semoga operasi ini berjalan lancar dari tanggal 15 sampai tanggal 28 Juli 2024. Dan semoga grafik penurunan angka laka lantasnya semakin menurun, Pak Edi. Amin. Jadi masyarakat juga mulai sadar dalam berlalu lintas. Nah, sebentar Lombok, saya Mas Songel, mewakili kru yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.